Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gary Amsawaldeko, NIM 21089125. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi PPT saya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Penelitian dianggap penting dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Masalah diartikan sebagai sesuatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesengajaan yang mungkin dapat menentum penelitian untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kondisi lain yaitu perlu dipenuhi dari uraian di atas dapat dirangkum adanya suatu kondisi problematik tertentu yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan, yaitu adanya kesengajaan dari seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Dari kesengajaan tersebut dapat dikembangkan pernyataan mengapa kesengajaan terjadi dan mungkin untuk dijawab lebih dari suatu kemungkinan. Yang selanjutnya, latar belakang masalah penelitian. Latar belakang suatu penelitian memiliki peran untuk satu, menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Dua, mengurangi kesengajaan-kesengajaan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesengajaan lainnya yang ada. Tiga, menceritakan apa yang mendorong seseorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Empat, menjelaskan tentang alasan-alasan penelitian dan bagaimana menarik masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu penelitian. Identifikasi masalah perlu diperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup. Esensial pentingnya nilai penelitian menduduki urutan yang paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Dua, urgen masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. Tiga, bermanfaat memiliki kegunaan atau bermanfaat jika masalah penelitian dipecahkan. Permasalahan dalam penelitian sering disebut problem atau metode dan secara umum dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu problem deskriptif, problem komparatif, dan problem korelatif. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa rumusan masalah penelitian harus berupa kalimat yang isinya mempertanyakan kesengajaan yang ditemukan atau yang ingin dibuktikan penelitian, baik dalam kalimat tanya maupun dalam kalimat positif. Namun, walaupun rumusan kalimat interogatif bukan suatu keseharusan, diserahkan kepada peneliti untuk menggunakan kalimat tanya. Saran ini didasarkan atas pertimbangan suatu dengan kalimat tanya akan lebih mudah diperoleh sifat-sifat tajam dan spesifik tentang inti masalah yang dipersoalkan sebagai sifat yang amat penting dalam perumusan masalah penelitian. Yang selanjutnya ada sumber-sumber masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menutup pada keseharusan dilaksanakan penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber, bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan penelitian dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya. Ia berasal dari perdebatan ekstensif dalam literal. Ia juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan dan pemerintah atau antara para eksekutif keamanan. Intinya, sumber-sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam. Berbagai sumber dari mana masalah penelitian dapat digali, diidentifikasi dan kembangkan antara lain satu, pengalaman pribadi. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadi dalam kesehariannya, juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Dua,
lanjutan atau perluasan penelitian dapat mengambil masalah atau penelitian dari hasil penelitian sebelumnya yang bisa tercantum pada suatu untuk mengembangkan suatu melanjutkan penelitian tersebut. Tiga, sumber keputusan buku, teks, jurnal, laporan penelitian, membaca buku teks, jurnal maupun laporan penelitian selain dapat memperkaya khas pengetahuan juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang diberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Yang selanjutnya, ciri-ciri masalah yang baik. Pemilihan atau menetapkan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan penelitian. Masalah dapat dikatakan baik jika masalah satu, kontribusi salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberikan kontribusi kepada beberapa aspek antara lain pengembangan teori baru, perbaikan metode, manfaat dan implikasi aplikatif. Orisinalitas bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain seperti masalah yang diteliti, konsep kerangka, pendekatan, pernyataan masalah, pernyataan penelitian, dan gambaran asosiatif aspek kelayanan. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat kalimat tujuan penelitian yang diharapkan suatu sifat dan karakteristik penelitian yaitu tujuan harus ada hubungan dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif dan tujuan penelitian dikemukakan sebagai suatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.